Selamat malam saudara, kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang melibatkan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku berbuntut panjang. Kasus ini membuat pimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Dirjennya dicopot. Awalnya Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa Harun Masiku masih berstatus buronan, telah terbang meninggalkan Indonesia pada Senin 6 Januari 2020 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun pihak imigrasi Kemenkumham meralat pernyataan dengan mengatakan bahwa Harun Masiku kembali datang ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Yang sebelumnya disebutkan 7 Januari 2020 pada keesokan harinya masih berada di luar negeri. Ternyata sudah kembali. Aktivitas kedatangan Harun Masiku ini sempat terekam kamera pemantau Bandara Soekarno-Hatta namun luput oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM. Kronologis kepergian dan kedatangan Harun Masiku ini baru diungkap 2 pekan kemudian saudara, 22 Januari 2020 sejak kepulangan Harun Masiku dari Singapura. Di sisi lain, operasi tangkap tangan KPK pada 8 Januari 2020 gagal menangkap Harun Masiku. Kendati Dirjen Imigrasi Kemenkumham Roni Sompi mengklaim ada keterlambatan informasi itu karena kesalahan sistem data perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta. Namun kemarin Menkumham Yasona Lauli mencopot Roni Sompi dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi karena dianggap lalai. Dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR ini, selain Harun Masiku ada 4 tersangka lainnya yang sudah ditetapkan oleh KPK. Salah satunya mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan. Sedangkan 2 orang lainnya adalah mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan mantan staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sewaktu menjadi anggota DPR yang bernama Saiful Bahri. Sejumlah pihak terkejut atas langkah Menkumham Yasona Lauli mencopot Dirjen Imigrasi Roni Sompi. Tepatkah keputusan ini di saat Harun Masiku misterius keberadaannya? Benarkah Roni Sompi dicopot dari jabatannya karena lalai atau ia merupakan korban? Simpang siur informasi soal keberadaan Harun Masiku berimbas pada dicopotnya Dirjen Imigrasi Roni F. Sompi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Yasona menyebut pencopotan itu guna menghindari konflik kepentingan ketika tim independen pencari fakta mulai bekerja. Tim itu akan menelusuri kepulangan Harun Masiku ke Indonesia pada 7 Januari yang baru diketahui pihak imigrasi pada 22 Januari. Ada yang sangat janggal, makanya saya bilang ini harus tim. Kalau tim saya nanti orang nggak percaya, maka saya katakan tim cyber crime dari Polri, tim Kemenkominfo yang sangat ahli di situ, tim BSSN yang sangat ahli dari situ, dan Ombudsman. Ombudsman kenapa? Karena dia lembaga pengawas birokrasi dan lain-lain. Mungkin ada yang tidak benar di situ supaya independen. Nah, supaya itu betul-betul independen, maka Dirjen Imigrasi difungsionalkan, sekarang PLH. Harun Masiku tersangka pemberi suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Operasi tangkap tangan KPK pada 8 Januari 2020 gagal menangkap Harun. Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pihaknya telah berupaya mencari Harun Masiku ke beberapa lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyiannya. Namun hasilnya nihil. Meski begitu, Firly yakin Harun Masiku pasti akan ditangkap. Semua wilayah yang ada indikasi ada tempat persembunyiannya, apakah di Sulawesi atau di Sumatera Selatan, sudah kita lakukan semua. Tapi belum tertangkap. Berapa lama lagi Pak, kira-kira Pak? Nyari orang tuh nggak gampang memang ya. Okay. Itu sama dengan mencari jarum dalam sekam, oke? Tapi pasti akan ketemu Pak? Pasti akan ditangkap. Sementara Kapolri Jenderal Idam Aziz menyatakan Polri siap membantu KPK untuk mencari dan menangkap Harun Masiku. Idam menambahkan Polri telah menerima surat dari lembaga anti rasuah itu terkait permintaan pengejaran Harun Masiku. Ya, kami juga sudah terima surat dari teman-teman KPK. Saya sudah minta juga Kabar Reskrim untuk memberikan bantuan penyelidikan terhadap tersangka HM
HM ya, kita sudah dapat suratnya dan itu akan kita bantu penuh KPK. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan Yasona Lawli ke KPK. Yasona dianggap telah merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku dengan menyebarkan informasi tidak benar terkait keberadaan Harun Masiku. Kita melihat ada keterangan yang tidak benar disampaikan oleh Yasona Lawli. Dia mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM Harun Masiku telah keluar dari Indonesia tanggal 6 Januari dan belum ada data terkait dengan itu Harun Masiku kembali ke Indonesia. Dan baru kemarin mereka mengatakan dengan berbagai alasan, menyebutkan ada sistem yang keliru dan lain-lain. Karena ini sudah masuk pada penyidikan per tanggal 9 Januari kemarin, harusnya tidak menjadikan hambatan lagi bagi KPK untuk segera menindak Yasona Lawli dengan pasal 21 tersebut. Harun Masiku yang berstatus buron KPK sejak 17 Januari 2020 hingga saat ini belum ditemukan. KPK telah menetapkan Harun sebagai tersangka suap pergantian antar waktu DPR yang menyeret mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, benarkah Roni Franky Sompis sengaja dikorbankan dalam kasus simpang siurnya keberadaan tersangka dugaan suap Harun Masiku, di mana sebenarnya Harun Masiku bersembunyi sampai-sampai aparat penegak hukum bahkan sekelas KPK sekalipun kesulitan menangkapnya. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Iwayan Sudirte, tim hukum PD Perjuangan, kemudian ada Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Tama Langkun, serta Direktur Political and Public Policy P3S Jerry Messi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Selamat malam, Mas. Dan melalui sambungan satelit sudah terhubung dengan pelaksana tugas juru bicara KPK, Jaksa Ali Fikri. Saya ke Pak Ali Fikri dulu. Bung Ali Fikri dengan Aiman, Kompas TV. Ya. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Aiman. Baik, terima kasih Bung Ali Fikri bersedia di Sapa Indonesia Malam. Saya ingin bertanya, tentu ini menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh publik Indonesia. Saya katakan banyak karena ada kejanggalan di mana kalau kita bicara soal KPK, apalagi orangnya ada di Indonesia yang menjadi target, itu biasanya dalam hitungan hari sudah tertangkap. Ini Harun Masiku berhari-hari, bahkan lebih dari 1 pekan tidak juga tertangkap. Apa kendalanya, Bung Ali Fikri? Baik, terima kasih Mas Aiman. Ya, tentunya begini Mas Aiman ya, antara ketika kita mencari seseorang tersangka yang belum tertangkap ya, karena di beberapa kasus atau perkara yang pernah KPK tangani kan ada beberapa juga ada hal yang sama ketika menangkap seseorang tersangka yang menjadi DPO atau buronan gitu ya. Pun demikian ketika kami mencari Pak tersangka HM ini sampai hari ini memang kami belum menangkapnya gitu, dan terus mencari keberadaan dari tersangka HM ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa tidak ada kendala secara tidak ada kendala ketika kita mencari keberadaan yang bersangkutan ya sesungguhnya, karena kami juga sudah berusaha berupaya untuk mencari yang bersangkutan ke berbagai daerah ya berdasarkan informasi yang ada gitu ya, tempat-tempat yang kemudian diduga ada keberadaan yang bersangkutan. Namun memang kemudian sampai hari ini kita belum bisa mendapatkan yang bersangkutan untuk ditangkap dan dibawa ke KPK gitu Mas Aiman. Iya, Bung Ali Fikri, tentu ini menjadi pertanyaan karena ada banyak kemudian data dan fakta yang kemudian disampaikan. Bahkan istri dari Harun Masiku sempat mengatakan bahwa yang bersangkutan sempat pulang ke rumahnya di Sulawesi Selatan ya. Lalu kemudian ia sempat juga berkeliling selain ke rumahnya juga kembali ke apartemennya di kawasan Sudirman atau Tamrin. Tentu ini menjadi pertanyaan, sebegitu sulitkah Harun Masiku ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini terkenal sebagai lembaga super body yang luar biasa? Iya, tentunya informasi-informasi yang tadi Mas Aiman sebutkan ya, di Sulawesi dan di Sumatera, bahkan di Sumatera dan kemudian di apartemennya sudah kami datangi begitu ya, kami sudah datangi, termasuk di apartemennya kan kami juga melakukan penggeledahan dan mendapatkan bukti elektronik yang tentunya sedang kami analisa lebih lanjut ya terkait dengan
petunjuk-petunjuk tentang keberadaan yang bersangkutan. Ini merupakan salah satu petunjuk bagaimana kemudian mencari keberadaan yang bersangkutan, begitu Mas. Semua Aiman. jejaknya sudah diikuti oleh KPK, termasuk juga di rumahnya. Iya, semua informasi yang ada untuk yang kemarin kita dapatkan sudah kami lakukan pencarian gitu ya. Kita proaktif melakukan pencarian berdasarkan informasi yang kami dapatkan ya, termasuk tadi yang Mas Aiman sebutkan. Baik, Bung Tamalangkun, ada catatan dari apa yang kemudian saya perbincangkan dengan Bung Ali Fikri? Ya tentu ini ada banyak persoalan yang kemudian perlu dilihat. Yang pertama tentu kita ingin melihat soal komitmen dari KPK secara kelembagaan. Yang kedua adalah terkait dengan komitmen dari pimpinan. Karena kalau yang kita lihat kan informasi-informasi yang sekarang beredar, misalnya keterangan dari Dewan Pengawas pun juga mengatakan bahwa belum ada pengajuan penggeledahan, tidak ada pengajuan penyadapan. Apa yang mau Anda sampaikan? Artinya saya tidak melihat keseriusan dari pimpinan KPK untuk membongkar perkara ini. Penggeledahan belum diajukan? Belum diajukan. Kemudian terkait dengan penyadapan ya ada beberapa juga belum diajukan kalau kemudian informasi yang beredar ya. Ini kan kemudian artinya tidak ada upaya atau treatment KPK seperti biasanya. Kalau biasanya kan kemudian kita lihat misalnya KPK begitu cepat, begitu ada perkara dibongkar dia akan kejar semua peluang, pimpinan juga agresif, ada halangan yang menghadapi mereka KPK langsung melakukan upaya-upaya agar itu semua bisa dibongkar. Nah, hari ini saya nggak melihat pimpinan KPK punya keinginan yang serius ke arah sana. Oke, ini tudingan yang serius untuk KPK. Saya berikan ini pandangan saya. Pandangan saya nggak. Saya berikan kesempatan untuk Bung Ali Fikri. Bung Ali Fikri, nanti saya ke Pak Wayan juga, karena Pak Wayan tentu tidak bisa menjawab KPK. Iya. Gimana Bung Ali Fikri? Tidak ada keseriusan. Biasanya KPK mencari sampai ke lubang tikus sekalipun. Sekarang penggeledahan belum diajukan. Penyadapan belum diajukan. Harun Masiku masih buron beberapa pekan. Baik Mas Aiman, perlu kami sampaikan ya Mas Tama ya. Sampai hari ini kami sudah memeriksa 17 orang saksi ya, untuk 4 tersangka ini. Dan kemudian termasuk pula kami sudah melakukan pemeriksaan kepada Sekjen DPP PDIP Pak Hasto Kristianto. Tentu saksi-saksi yang lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU juga telah kami periksa beserta staf-stafnya, kemudian staf dari DPP PDIP juga kami sudah lakukan pemeriksaan. Ya. Penggeledahan sudah kami lakukan juga di 3 tempat, ya, di ruang kerja Pak WSE, kemudian di rumah dinasnya, dan kemudian di apartemen yang sudah saya sebutkan tadi. Kami juga sudah melakukan pengejaran ke berbagai daerah tadi dan sampai ke tempat-tempat yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Kami bekerja sama dengan kepolisian di daerah-daerah yang punya jaringan sampai ke tingkat daerah. Kami sudah melakukan upaya-upaya itu, termasuk kemudian daftar pencarian orang juga sudah kami pasang di website official di KPK, begitu. Jadi saya kira KPK sudah berupaya sampai hari ini bagaimana menyelesaikan perkara ini dengan cepat ya. Bahwa ukuran cepat ataupun lambat itu memang relatif kalau kemudian diasumsikan ataupun kemudian diperbandingkan dengan perkara-perkara yang lain. Bahwa penggeledahan di DPP PDIP. Iya, kantor PDIP apa yang Anda mau sampaikan? Iya, di DPP PDIP sudah ada penggeledahan di sana? Iya, proses penggeledahan tentu dimanapun tempat ya, dimanapun tempatnya, termasuk juga di DPP PDIP, tentu itu adalah tergantung dari kebutuhan penyidik ketika telah memeriksa sejumlah saksi. Betul sekali. Ya, dan kami mendapatkan beberapa dokumen dari hasil penggeledahan. Betul. Bagaimana kemudian kebutuhan terhadap... Tapi kan kemudian di salah satu stasiun televisi pun juga Mas Ali Fikri menyampaikan bahwa salah satu lokus deliktinya di kantor itu. Iya. Nah ini bagaimana kemudian dan penggeledahan belum diajukan. Itu belum dimulai, berbeda dengan yang lain-lain. Tidak keliru, tidak betul. Ini yang kantor kemudian PDI Perjuangan itu jadi lokus delikti, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bersih malah. Dari mana Anda? Sama sekali tidak ada kaitannya PDI Perjuangan dengan kasus Harun Masiku. Kasusnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan penjelasannya. Ini penjelasannya. Silakan. Bahwa PDI Perjuangan ingin menggunakan haknya sebagai partai politik untuk mengatur kemana itu suara, diperjuangkan ke Mahkamah Agung, berhasil,
minta fatwa berhasil, cuma KPU tidak melaksanakannya. Baik. Terakhir tanggal 6 Januari KPU pleno. Permintaan PDI Perjuangan ditolak. Selesai. Bagaimana kemudian? Tunggu dulu, jangan dipotong. Silakan. Jangan dipotong. Setelah tanggal 6 itu, kalau ada kejadian-kejadian dan tingkah laku pribadi dari siapapun, termasuk Harun Masiku, kan udah lepas dari PDI Perjuangan. Sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi tidak ada berkas apapun yang terkait ini di PDI Perjuangan? Kedua, Adinda, cobalah baca pasal 47 ayat 4 Undang-Undang 19 2019. Yang pada intinya? Bagaimana mungkin menggeledah, menyita kantor PDI Perjuangan kalau syarat dari hasil penyitaan dan penggeledahan harus dititipkan kepada tersangka atau keluarganya. Harap dimengerti sejak KUHP itu ada, penyitaan dan penggeledahannya boleh dilakukan tunggu dulu, ganti-ganti, tidak boleh begitu. Ganti-ganti, tadi saya tidak. Kita minum dulu. Ngopi dulu. Terganggu. Jadi tidak mungkin diadakan penggeledahan pada kantor PDI Perjuangan karena tidak ada kaitannya dengan perbuatan. Anda mengatakan bahwa itu pribadi Harun Masiku. Tidak mungkin karena pasalnya tidak memungkinkan. Itu urusannya pribadi. Harun Masiku tidak ada kaitan dengan PDI Perjuangan. Nanti kita akan bicara soal itu. Nanti kita akan bicara soal itu. Baik, nanti kita akan bicara soal itu. Saya akan berikan kesempatan pada Anda. Saya Tapi ini janji. harus adil ya. Iya, harus lagi. Jangan Adinda terus yang ngomong. Saya ingin pertanyaan terakhir kepada Bung Ali Fikri. Bung Ali Fikri, saya ingin bertanya. Tentu ini menjadi pertanyaan dan menjadi kegelisahan sebagian warga Indonesia yang kemudian melihat saat ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan misteriusnya Harun Masiku, kemudian surat penggeledahan yang belum ditandatangani, penyadapan yang belum ditandatangani, dan kemarin ada mendengar bahwa 2 jaksa di KPK ditarik, ada Pak Yadin dan 1 jaksa lagi, saya lupa namanya. Sama penyidik yang dikatakan juga. Dan penyidik polisi yang kabarnya menangani proses hukum terkait hal ini. Saya ingin bertanya juga pernyataan dari salah satu jaksa di stasiun televisi menyatakan bahwa juru bicara KPK jangan menjadi juru bicara pimpinan, tapi menjadi juru bicara institusi. Saya ingin bertanya, bagaimana suasana batin di KPK saat ini? Saya agak khawatir kemudian untuk membayangkan situasinya. Baik Mas Aiman. Iya. Tentu yang terakhir ya, terakhir bagaimana kemudian ada masukan ataupun saran ataupun apa istilahnya yang disampaikan oleh rekan kami ya, Mas Yadin di salah satu televisi bahwa jangan menjadi juru bicara pimpinan tapi menjadi lembaga. Saya kira dari awal ya kami berdua ya, kami sebagai juru bicara penindakan dan Ibu Ipi Mariati sebagai juru bicara pencegahan itu diangkat dan ditunjuk untuk menjadi pelaksana tugas juru bicara lembaga KPK begitu. Itu sudah sangat jelas, clear gitu ya. Bahwa kemudian terkait dengan beberapa hal yang tadi Mas Aiman sebutkan ya, termasuk kemudian ada isu yang berkembang terkait dengan penarikan 2 jaksa ya, atau istilahnya pengembalian ataupun apa. Tapi termasuk penyidik polisi, kami perlu jelaskan ya bahwa itu karena ada permintaan, kan begini ya. Di KPK itu ada pegawai yang terdiri dari pegawai negeri yang dipekerjakan, PNSYD, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, begitu. Nah, salah satu pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK PNSYD itu terdiri dari jaksa, polisi, dari institusi lain, BPK, BPKP dan seterusnya, begitu yang status PNS. Tentu mempunyai institusi induk gitu ya. Seperti kalau jaksa dan kemudian sewaktu-waktu Anda mengatakan sewaktu-waktu bisa kemudian dipanggil kembali. Kalau dari Kejaksaan Agung kemudian membutuhkan adanya kebutuhan organisasi untuk kembali memanggil dari jaksa yang bersangkutan, ya tentu kemudian dikembalikan ke sana. Tapi perlu kami sampaikan juga nih, Mas Aiman ya, perlu kami sampaikan juga. Memang saya kenal baik dengan teman kami Pak Yadin dan Pak Sugeng yang kami meyakini bahwa keduanya adalah jaksa yang sangat berintegritas, yang sangat profesional gitu ya. Saya pikir kalau kemudian
dipanggil kembali oleh Kejaksaan Agung, tentu ada kebutuhan organisasi yang untuk mengembangkan karir lebih lanjut. Baik, gitu. baik. Meskipun secara timing tentu ini menjadi pertanyaan karena ada kasus KPU yang tangani lalu tiba-tiba dari polisi dan jaksa ditarik. Tapi biarlah kemudian ini menjadi penjelasan tadi yang sudah disampaikan oleh juru bicara KPK, Iya, Bung Ali tapi Fikri. izinkan saya juga, Pak Mas Aiman, untuk Singkat saja karena waktu sudah habis. Pak Wayan. Ya, Pak Wayan tadi yang mengatakan bahwa tidak perlu kemudian kami melakukan penggeledahan di DPP DIP. Saya pikir terlalu mendahului juga keterangan Pak Wayan tersebut ya, bahwa kami akan melakukan penggeledahan di suatu tempat adalah kebutuhan penyidikan yang tentu tidak bisa disimpulkan secara dini sekarang ini bahwa tidak perlu dan tidak bisa melakukan penggeledahan di tempat-tempat termasuk DPP DIP. Baik, kita tunggu perkembangan nanti. Bahwa tempat-tempat yang nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Biar dia dengar omongan saya. Singkat saja, saya Pak. mengutip pasal 47 ayat 4 Undang-Undang 19 2019. Pak Ali Fikri, baca baik-baik. Hasil penggeledahan atau penyitaan harus dititipkan pada tersangka atau keluarganya. Itu yang menyebabkan tidak mungkin kantor PDI Perjuangan digeledah atau disita karena dia terkait dengan perkara pribadi. Besok jangan sampai ada jaksa yang terlibat kasus korupsi, kantor Jaksa Agung yang digeledah dan disita. Bahaya ini pernyataannya, Pak. Silakan Pak Ali Fikri, singkat saja. Nanti kantor KPK juga digeledah kalau ada anggota KPK yang melakukan penipuan atau korupsi. Bahaya ini. Silakan Pak Ali Fikri. Iya, bahwa apakah itu ada kaitannya dengan apa tadi yang disebutkan oleh Pak Wayan atau tidak, itu bagian dari masuk materi pemeriksaan yang tentunya itu menjadi pendalaman lebih lanjut di tingkat penyidikan gitu. Artinya begini Pak Wayan, kami ingin mengatakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini tidak bisa kemudian disimpulkan sekarang gitu, bahwa ada atau tidak adanya hubungan. Nanti gitu. kita tunggu perkembangan ya Bung Ali Fikri. Nanti kita tunggu perkembangan. Nanti kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan setelah jeda. Terima kasih Bung Ali Fikri telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Kita minum dulu lagi. Terima kasih Bung Ali Fikri.